Awalnya saya kemarin hari Selasa malam, saya tuh bawa anak saya, anak ketiga saya, putra saya, umur 8 bulan, bayi ya. Itu ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Bekasi, kota Bekasi. Dan itu mungkin rumah sakitnya bukan rumah sakit abal-abal lah ya, soalnya di setiap kota hampir punya cabang. Dan memang anak saya itu udah 3 malam demam tinggi 40 derajat dan batuk juga, pilek. Nah, saya pikir saya bawa di hari keempat untuk dirawat, untuk mendapat penanganan yang tepat agar tidak terjadi step atau kekhawatiran yang lainnya gitu ya. Saya ke dokter subspesialis, kontrol, dan memang dokter itu menyarankan untuk anak saya dirawat gitu. Nah, pas dirawat itu memang indikasinya anak saya itu udah sempat agak rada sesak karena batuk pileknya, karena dahak yang nggak bisa dikeluarkannya. Singkat cerita, saya masuk rumah sakit Selasa malam. Saya di kamar deluxe, ada di lantai 4 gitu. Dan memang anak saya itu sesak pakai oksigen, harus pakai oksigen karena saturasi oksigennya menurun di 91. Pada saat jam 9 saya masuk ke kamar rawat, jam setengah 1 anak saya muntah. Karena kan habis uap, jadi dia muntah, selang oksigennya itu kena gitu awalnya nih. Saya minta untuk diambilkan selang yang baru. Ya, suster jawab katanya, sebentar ya Bu, saya ambil di apoteker. Apoteker itu kan harusnya di lantai 1 ya. Dan dia harusnya cepat untuk balik lagi mengantar selang itu. Karena memang anak saya ini kan harus pakai selang oksigen. Nah, memang karena itu juga udah anak saya rewel, tengah malam juga, saya juga udah lelah karena berapa harinya juga saya udah nggak tidur di rumah. Kita tidur jam setengah 9 pagi saya bangun. Terus saya telepon, saya bel lagi susternya, sus, mana selangnya? Kenapa belum ada? Akhirnya selang oksigen tadi baru diantar jam 9 pagi. Dan selang oksigen tadinya itu pun bukan langsung dipasangkan ke tabungnya dan kepasangkan ke hidung bayinya, enggak. Tapi dia taruh masih dalam plastik dan di meja rias. Pemikiran saya yang gimana ya? Oh iya, mungkin bayi saya udah sehat kali ya gitu. Maksudnya mungkin bayi saya juga udah nggak perlu oksigen kali ya, karena memang saya kan juga nggak tahu kalau misalnya bayi saya ini juga ternyata udah sesak, makanya perlu pakai oksigen. Nah, setelah itu udah nih jam 10 ada pemberian obat. Dari situ aja dari selang aja mereka tuh termasuk lambat banget sih. Pas jam 10 pagi di hari Rabu itu dikasih obat. Saya bingung kenapa ya dikasih, kan itu kan semua obat-obatan udah nggak ada sirup ya, semua puyer. Memang nggak dikasih puyer juga karena itu kemarin indikasinya kan batuk pileknya, lendirnya itu kan berarti ada masalah lah gitu di paru-parunya. Harus pakai obat melalui injek semua, artinya pakai infusan, infus. Nah, pada jam 10 itu memang anak saya dikasih obat melalui injek, itu obat sesaknya, obat batuk, dan obat pereda demamnya. Pas dikasih, anak saya nangis terus. Sampai akhirnya saya pegang, saya lempar ke suami saya, tolong dong nih pegangin gitu kan. Ini dia nangis terus, nangisnya lumayan nangis gitu, bukan yang ngerengek karena takut sama orang atau takut melihat suster gitu, bukan. Tapi dia ngerengek banget gitu, akhirnya digendong, tapi dia nggak mau diam, susternya tetap terus masukin. Terus aku tanya nih, saya tanya, sus, emang sakit ya? Iya Bu, agak berasa ya. Oh, saya pikir kan memang mungkin kayak saya sesar dulu kali ya, obatnya agak berasa jalan ke darah, mungkin agak perih nih atau agak apa. Tapi kok nangis banget sih gitu, saya mikir juga tuh, kok nangis banget ya sus? Padahal ini kan obat yang kedua, kemarin malam waktu saya masuk itu kan obat udah dikasih, tapi nggak senangis ini. Dan harusnya dia nggak nangis karena ini kan diinjek ke infus, bukan diinjek langsung ke kulit yang dia nangis nih karena kulitnya tertusuk gitu. Kenapa nangis? Iya Bu, emang ya mungkin adiknya lagi rewel aja, badannya nggak enak gitu kan. Oke, it's okay. Ya mungkin ya dia lagi nggak enak kali gitu. Dan akhirnya setelah diinfus, susternya masih bersihin tuh alat-alatnya lah, dia mau keluar kan sambil sambil ngotak-ngatik infus pump. Awalnya tuh nggak dipasang infus pump, tapi memang pengalaman anak saya, bahkan saya sesar pun di sini gitu ya, pakai infus pump. Gunanya pakai infus pump itu apa? Supaya darah nggak cepet naik. Karena darah anak saya bolak-balik naik.
ya memang namanya 8 bulan laki-laki kan, anak saya memang aktif. Infus pump itu kan juga berguna untuk alarm buat kita. Ketika infus itu nggak jalan, kan nggak mungkin kita mantengin infus terus. Ketika infus itu nggak jalan, dia bunyi tit 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 ya kan. Akhirnya dipasang infus pump saat itu. Nah, dipasang 2 infus. Sus saya bilang, ini tuh bengkak setelah disuntik ya, setelah diinjek obat dan dipasang infus yang kedua, infus obat sesak kalau nggak salah. Sus ini tuh bengkak, saya bilang. Ini tuh miring, saya bilang. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena ya saya juga pernah lah diinfus gitu. Saya tahu kalau misalnya emang nggak pas itu bengkak biru gitu kan. Sus ini tuh bengkak. Enggak bu, ini udah pas kok. Soalnya infusnya jalan. Ya saya tahu ini infusnya jalan, cuman dia tidak tepat pada tempatnya. Ini pasti nggak tepat karena dia itu bengkak. Iya bu, anak ibu badannya sekel. Memang alhamdulillah bayi saya badannya agak gendut. Tapi bukan alasan gendut itu tidak bisa menemukan pembuluh darahnya. Ya kan begitu ya. Kalau dia jago nih susternya. Terus nggak begitu karena diikat. Jadi kan emang anak-anak kan kalau diinfus kan pakai bantalan ya supaya dia nggak bergerak karena diikat nih bu. Jadi melembung. Enggak lah, saya bilang gitu. Anak saya ini turun berat badannya seminggu sakit. Dan ini tuh bengkak karena ditekan gini dia sakit. Maksudnya dia bukan sakit. Dia itu keras seperti ada cairan. Bukan lembek yang kayak orang gendut lembek gitu, bukan. Karena dia enggak bu, aman kok, ini jalan infusnya. Oke. Karena kalau dia nggak masuk infus nggak jalan. Oke. Akhirnya saya pulang, saya ngambil keperluan di rumah, ibu saya nelpon untuk segera saya ke rumah sakit karena anak saya bengkak. Saya mikirnya gini, ya dan ntar lah, saya udah bilang dari tadi bengkak, tapi kan nggak ada yang percaya karena saya juga bilang sama ibu saya, main itu bengkak. Ya udah dek, kalau nggak ada suster bilang nggak apa-apa. Saya jadi, oh ya udahlah, mungkin mama cuma pengen saya buru-buru ke sana. Ternyata di luar ekspektasi saya sampai ke dalam kamar, saya melihat anak saya nangis digendong ibu saya dan itu bengkaknya sampai di atas sikut lengan atas berarti. Itulah yang saya bilang kelalaian suster. Ya, sekarang kita masuk ke rumah sakit yang ternama ini karena memang saya dari tahun 2015 berurusan dengan ibu anak di rumah sakit ini. Tapi gimana bisa? Saya udah bilang di jam 10 loh. Anak saya bisa sampai biru, keras, dingin tangannya, berat. Karena apa? Infus alerginya tadi, maksud antibiotik tadi, sama obat sesak tadi, yang pakai infus pump loh ya dua-duanya. Artinya kalau infus pump itu dorongannya lebih kuat. Kan seperti itu daripada tidak pakai infus pump, dorongannya lebih kuat. Bisa di luar pembuluh darahnya, artinya di jaringan kulitnya. Andailah ini terjadi pada anaknya, coba difikirkan bagaimana. Untungnya ibu saya nggak tidur. Kalau ibu saya saat itu tidur, saya rasa ya kita nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Jadi memang saya kecewanya, titik kecewa saya sama rumah sakit tersebut adalah suster itu saya panggil, dia nggak datang. Akhirnya saya panggil temennya, saya bilang, mana suster yang kemarin? Dia datang. Akhirnya dia datang, dia cuma bilang, oh jadi seperti ini ya bu. Iya. Aduh, mungkin tadi saya nggak lihat. Dia tidak ada bilang maaf. Setelah itu pun suster-suster yang lain yang datang untuk ya bilang maaf, bilang ini, bilang itu gitu. Kita bukannya gini, kita juga manusia biasa. Kenapa dia nggak datang? Dia bilang, saya maaf ya bu, ini atas kesalahan saya, apapun tetap menjadi resiko saya. Kan dia bisa seperti itu bilang, tapi itikat susternya saja itu tidak ada, itikat baiknya gitu. Kalau dibilang emosi, ya pasti saya emosi lah. Ini anak saya, ini berurusan dengan nyawa, bukan berurusan sama duit. Duit kita bisa cari loh, nyawa kita nggak bisa ulang gitu kan. Boleh saya tanya mbak, pihak dari rumah sakit ada pertanggungjawaban atau etikat baik? Ya, jadi seperti ini. Untuk itikat rumah sakit kan itu bukan saya yang urus. Kebetulan suami saya yang ngurus saat itu karena saya urus anak saya di kamar. Suami saya sempat menemui direkturnya dan beberapa suster, kepala suster, manajer